Berikutnya kami persilakan Pak Agus Budiono yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Pak Agung Budiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan diberikan. Jadi selama ini saya selalu melihat atau mendengar pembahasan nafsu itu selalu dikaitkan dengan libido. Tidak ada yang lain sehingga kemudian nafsu untuk mencari harta, mencari kedudukan itu marak karena tidak pernah disinggung Pak Kiai. Jadi mungkin ini barangkali dalam kesempatan yang akan datang barangkali samping menyampaikan masalah nafsu itu juga disinggung nafsu yang itu gitu ya, yang mengenai duniawi seperti tadi. Barangkali pelajaran moral itu barangkali perlu disampaikan. Terima kasih itu saja Pak Kiai, terima kasih. Bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Baik, termasuk ini juga menjadi pertanyaan bagaimana mengontrol ketika nafsu dalam hal duniawi ataupun mengejar harta dan juga duniawi, begitu ya? Mungkin bisa dijawab Ustadz Arifin Nugroho, silakan Ustadz. Pertanyaannya bagus ya, memang Masya Allah. Jamaah masjid kita ini Masjid Al-Hikmah Duren Sawit ini kelihatan kalau dari wajah-wajahnya ini Masya Allah, ini wajah-wajah pembelajar. Masya Allah, selain wajah ahli surga ya Ustaz. Ahli surga kan tadi sudah, ahli surga sudah, pembelajar juga, sudah. Insya Allah karena orang-orang yang terbaik itu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang baik itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka insya Allah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Pertanyaannya, memang nafsu itu tidak harus selalu urusannya dengan libido, bukan. Itu syahwat saja. Tapi nafsu macam-macam, urusannya dengan dunia itu nafsu. Tapi tadi juga Kiai kita menyampaikan ada urusannya dengan akhirat, nafsu juga tapi namanya mutmainnah. Yang pikirannya surga terus. Ya kan, keinginan, nafsu itu kan tadi Kiai kita bilang keinginan. Keinginan untuk sholat, nah itu berarti juga sama nafsu, tapi nafsunya mutmainnah. Keinginan untuk sedekah. Lagi pengajian yang ditunggu kotak infak, kok belum lewat-lewat ya? Begitu loh. Ada orang yang begitu kotak infak mau lewat pura-pura tidur, ada. Nih. Tapi kalau ada lagi pembagian door prize, wah duluan. Pembagian snack, duluan. Gitu. Ini kan satu nih, satu untuk akhirat, satu untuk dunia. Sama. Oleh sebab itu kita juga harus mampu untuk melihat bagaimana keinginan kita itu antara dunia dan akhirat. Kita bukan manusia yang diminta hanya sekedar untuk akhirat terus, enggak. Sebab ada kisah sahabat Nabi yang datang, saya mau puasa terus, enggak mau berbuka. Kata Nabi, jangan, saya puasa tapi saya juga berbuka. Saya mau bujangan terus, nggak mau nikah. Jangan, saya juga Nabi tapi saya menikah. Saya nggak mau tidur malam, saya mau sholat terus. Jangan, kata Nabi, saya pun juga tidur karena tetap pada badan ada hak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa kita dengan bagian yang urusannya dengan dunia, tapi hanya sekedar jangan lupa. Walal akhiratu, akhirat itu jauh lebih baik. Itu yang harus ditanamkan. Kita punya duit. Berapa Pak mau duitnya Pak? Punya duit 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar, ingat ada bagian buat akhirat kita. Ada bagian buat keluarga kita, ada bagian buat kita. Yang kita bawa ke rumah, jangan dikira nggak ke akhirat. Yang kita belanjakan, Bapak punya 100 miliar Pak. Bapak belikan gelang buat istri 20 miliar. Itu kira-kira ke akhirat atau bukan? Hah? Ke akhirat nggak Bu? Akhirat, semuanya sepakat. Ya, sebab ini adalah objek yang dibelikan. Nah, gitu loh. Semuanya ngomong akhirat. Karena apa? Ternyata ketika seorang suami memberikan nafkah pada istri itu akan ke akhirat. Beli mobil. Ternyata mobil itu dia gunakan untuk berangkat pengajian agar nyaman, untuk pergi ke masjid agar bisa bawa orang yang ingin ke akhirat. Bangun rumah, rumah yang nyaman, rumah yang bagus. Kelihatannya dunia tapi ternyata niatnya supaya apa? Supaya ini nanti mampu untuk bisa dibuat pengajian, orang-orang datang juga enak, ilmu yang didapat bisa manfaat. Akhirat. Islam tidak membedakan antara dunia dan akhirat, tetapi Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Walaupun hati-hati, nafsu buruknya akan tetap masuk, ammarahnya itu akan tetap masuk.
Orang ketika sudah ada dunia, biasanya nafsu buruknya apa? Nggak pernah puas. Dapat sekian, masih mau lagi. Kadang-kadang masih mau laginya ini, kalau yang diikuti bisikan setan, maka halal haram hantam. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya Islam mengajarkan berkah. Daripada sedikit nggak berkah, lebih baik banyak, tapi berkah. Ya, sepakat? Sepakat. Yang berkah. Berkah ini bisa diambil dari sesuatu yang halal. Daripada sedikit haram, lebih baik banyak halal. Dan kalau sudah dapat yang halal mendatangkan berkah, maka dia harus mampu untuk berbagi. Sehingga nanti apapun yang hadir dalam dirinya, urusan masalah dunia nih, urusan yang kaitannya dengan harta, kalau sudah orientasi di otaknya itu halal, orientasi di otaknya berkah, orientasi di otaknya manfaat untuk sesama, maka insya Allah itu yang akan membatasi dia dari segala perilaku buruk, mendapatkan segala hal yang sifatnya buruk. Begitu. Tapi kalau kadang-kadang lain, orang itu melihat, sebelah mobil udah baru, rumah udah baru. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya. Begitu suami datang cemberut aja. Kenapa kok cemberut? Enggak, cuman mau ngomong, tetangga mobilnya baru. Gitu. Ini suami udah nggak enak nih hatinya. Terus akhirnya na'udzubillah min dzalik, waktu kerja pikirannya gimana caranya supaya yang di rumah nggak cemberut, mau halal mau haram, hantam. Ini masalah. Makanya di antara yang bisa mampu menahan nafsu buruk suami, istri harus memegang peran. Pak, jangan sekali-kali bawa harta yang haram, apalagi apa? Haram. ya. Ingat, bawa yang halal. Oh gitu. Sama suami juga begitu. Insya Allah doakan. Ya, insya Allah papa akan bawa yang halal. Kan begitu. Jangan colek-colekan, haram-haram dikit nggak apa-apalah. Nah ini masalah ini. Ini masalah. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho. Yang terpenting adalah banyak dan berkah. Wah, itu dunia akhirat sudah dapat itu Ustadz. Baik pemirsa, kami akan buka kembali pertanyaan dari para jamaah. Namun sebelumnya kami akan sampaikan di segmen 5 nanti. Ada segmen ulama menjawab atau nasihat Ustadz. Di sini para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita. Anda bisa tuliskan di kolom komentar nanti. Nah, nanti kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk lewat Instagram bersama guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.